Perkenalkan, nama saya Salsabila Tika Febrianti dengan NIM 2003211100100017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil paper saya, yaitu petani keluhkan kelangkaan dan naiknya harga pupuk bersubsidi. Yang melatar belakangi paper saya adalah yang pertama, pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas petani. Yang kedua, kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi karena alokasi yang memang dikurangi pada tahun 2020 dari jumlah yang tersedia sebelumnya. Yang ketiga, kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini membuat para petani harus membeli pupuk sendiri dengan harga yang cukup mahal. Yang menjadi rumusan masalah paper saya adalah yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan pupuk bersubsidi ini langka dan naik harga. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah mengatasi kelangkaan dan naiknya harga pupuk bersubsidi? Tujuan dari paper saya adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pupuk bersubsidi langka dan naik harga. Yang kedua, untuk mengetahui cara pemerintah mengatasi kelangkaan dan naiknya harga pupuk bersubsidi. Pembahasan. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Jenis pupuk kimia yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk urea, ZA, SP36, NPK, dan pupuk organik. Pupuk organik terbuat dari sisa-sisa metabolisme atau organ hewan dan tumbuhan. Sedangkan pupuk kimia tersebut dari bahan-bahan mineral melalui proses pengolahan oleh manusia. Manfaat pupuk untuk pertanian. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang kedua, meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Yang ketiga, menyingkirkan hama tanaman. Yang keempat, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Faktor yang menyebabkan pupuk subsidi langka dan naik harga adalah yang pertama, penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Menurut pendapat petani bahwa pihak yang mampu menyalahgunakan pupuk bersubsidi adalah perusahaan, distributor, kios pupuk, dan pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlihat dalam perindustrian pupuk. Kebijakan pemerintah yang perlu diterapkan menurut petani adalah memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, memperbaiki sistem distribusi pupuk, dan kebijakan pupuk bersubsidi perlu diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi yang nantinya tidak akan menimbulkan kelangkaan pupuk bersubsidi. Yang kedua adanya pihak yang tidak bertanggung jawab seperti mengganti kemasan, label, dan lain-lain. Petani berpendapat bahwa yang mampu melakukan perubahan pada pupuk bersubsidi selain perusahaan adalah distributor dan kios resmi pupuk bersubsidi, serta pihak-pihak terlihat dalam distribusi pupuk bersubsidi. Tetapi seluruh distributor resmi pupuk bersubsidi menyatakan bahwa distributor tidak pernah mengetahui adanya pihak yang melakukan perubahan terhadap kemasan atau bentuk label pada pupuk bersubsidi. Hal ini dikarenakan bahwa distributor resmi pupuk bersubsidi sudah mempelajari dan mengenal produk pupuk bersubsidi karena hampir setiap hari mereka berhubungan dengan pupuk tersebut. Yang ketiga adalah ketergantungan petani pada pupuk organik. Petani sangat tergantung pada pupuk anorganik disebabkan karena petani telah terbiasa menggunakan pupuk anorganik bersubsidi. Petani merasa ada sesuatu yang kurang dalam berusaha tani. Yang keempat adalah pemupukan yang tidak berimbang. Pemupukan yang tidak berimbang, petani masih menggunakan pupuk anorganik, tetapi belum tentu penggunaannya sesuai dengan anjuran pupuk yang berimbang. Karena biasanya petani menggunakan pupuk anorganik melebihi dari yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemupuk yang tidak berimbang bisa membuat kelangkaan pada pupuk bersubsidi. Yang kelima adalah penambahan luas area lahan. Adanya
Adanya petani yang memperluas area lahan pertaniannya sehingga akan membutuhkan banyak pupuk organik lebih dari yang biasanya. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut, biasanya petani harus mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK pupuk bersubsidi. Dan jika petani tidak mendaftarkan, maka petani harus membeli pupuk bersubsidi di luar daerah mereka atau membeli pupuk non-subsidi. Dan untuk cara mengatasi kebijakan dan naiknya harga pupuk bersubsidi adalah yang pertama, pembenahan terhadap struktur pasar dan distribusi perpupukan. Yang kedua, perlunya penegakan hukum secara konsisten. Yang ketiga, kebijakan subsidi perlu ditinjau. Yang keempat, pemakaian pupuk secara berimbang. Yang kelima, mengikuti mekanisme pasar. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih.